Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mustafa dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, di sini saya mendapat tugas yaitu mempraktekkan bagaimana codingan dari membaca file dan menulis file. Nah, misalnya saya mempunyai datanya ini, Agus Setiawan, Araria, dan Zilda Sapitri. Nah, kita masukkan ke main PY, bisa menggunakan file fungsi dengan nama open. Kemudian parameternya adalah nama filenya user.txt. Oke. Kita ketik di sini users.txt. Nah, untuk parameternya kita juga ada satu buah parameter lagi untuk modelnya. Jadi, ketika kita memanggil function open, kita spesifik modenya karena membaca sebuah file. Berarti modenya adalah R. Sini kita tulis R. Nah, R ini merupakan itu ini yang artinya itu read. Kemudian ada juga yang namanya rplace. Nah, rplace ini yang artinya bisa membaca file sekaligus juga bisa nulis seperti itu. Nah, oke. Kemudian kalau sudah kita panggil, apa yang akan terjadi gitu? Nah, yang akan terjadi adalah datangnya akan di-load ke memori. Jadi perlu kita simpan ke sebuah variabel besar, kita namakan yaitu users. Sini kita ketik di sini users sama dengan. Nah, kalau kita buka file perlu kita tutup kalau sudah tidak dipakai, yaitu di sini kita ketik users close. Nah, dan lain teknik, kalau kita udah punya kode seperti ini, artinya data yang ada di file users.txt ini, yang ada di sini, sudah dimuat dalam variabel user. Tapi, bagaimana cara kita untuk mengolahnya ini? Jadi, ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita panggil, kita gunakan print, bisa kita panggil users read. Nah, sini. Coba kita buat di sini print users dot read. Nah, coba kita run. Nah, sudah bisa disimpulkan bahwa read ini akan membaca keseluruhan isi dari file. Nah, dari Agung Setiawan sampai Zilda. Tipe yang di sini sudah bisa dibaca. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin hanya membaca data per baris saja atau satu per satu, karena mungkin ingin kita olah untuk itu, bisa kita gunakan read line. Nah, di sini kita gunakan read line. Coba kita jalankan. Nah, jadi per barisnya itu Agung Setiawan. Nah, kemudian kita coba lagi. Ini kita copy aja. Kita lihat. Nah, yang kedua itu Araria. Yang ketiga
Nah, setelah ini kemudian bagaimana kasusnya kalau kita ingin membaca data yang ada di file ini satu persatu berbaris, kan kita nggak tahu jumlahnya ada berapa, bisa jadi 10, bisa jadi 100. Nah, kita tidak mungkin nulis satu persatu, ini akan kita asumsi ada 5 baris. Oke, coba. Kita run. Nah, jadi yang akan terjadi maka akan ada baris kosong di Zelda Savitri ini, di bawah di Zelda Savitri ini. Nah, kita tulis di sini karena datanya tidak ada. Nah, untuk keperluan seperti ini kita hapus dulu, tidak bisa dipakai. Nah, read lines sini kita dulu read lines. Nah, kalau read lines ini artinya mengembalikan sebuah array. Di sini kita ganti. Nah, kalau di Python lebih tepatnya itu list. Kita cek terlebih dahulu isinya. Print array kita run. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini dari string berbaris yang ada di dalam file user.txt ini, Agung Setiawan, Nararia, Zelda Savitri. Nah, elemen pertama dari file yang ada di user.txt ini itu Agung Setiawan, elemen kedua yaitu Savitri, elemen ketiga Zelda. Elemen kedua Nararia, elemen ketiga Zelda Savitri. Jadi kalau kita coba array indeks kedua di sini 2 seperti ini, berarti dia akan mencetak si elemen ketiga indeks kedua. Coba kita run. Nah, jadi yang muncul itu Zelda Savitri. Kita ingin mencetak satu persatu, ya bisa pakai for user in array. Nah, kemudian print user. Oke, kita run. Nah, jadi yang sudah ada di sini munculnya, misalnya kita ingin tambahkan supaya masing-masing baris itu ada angkanya 1, 2, 3. Misalnya kita tambahkan indeks 1, kemudian indeks 1, kemudian di sini kita pakai string format, berarti string ini
printf index terus user, terus di sini tulis index plus sama dengan 1 besar close. Coba kita run. For user in array print at index users Oke, coba kita run. Nah, jadi ada angkanya sebelum nama yang ada di file user.txt. Jadi ada Agung Setiawan, nomor 2 itu Nararia, nomor 3 itu Zelda Saputri. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk bagaimana cara menulis file. Kita setting terlebih dahulu menjadi open atau A. Dia akan nulis tapi akan ditambahkan ke paling akhir dari file user. Jadi mari kita lihat efeknya. Akan ditambahkan di sini paling akhir. Kita tulis di sini users white link. Oke, kita jalankan. Nah, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita buka file user.txt, sudah muncul link-linknya. Jadi event ini merupakan menambahkan data baru ke sebuah file yang sudah ada isinya. Nah, makanya itu di bagian paling belakang, dalam kasus ini bagian paling belakang yang berarti di belakang Zelda ini kan karena Zelda adalah baris paling akhir dan dia ada di belakangnya. Lalu bagaimana kalau yang kita inginkan adalah silnya ini tidak ada di belakang Zelda tetapi berada di baris keempat seperti ini. Nah, begitu berarti saat kita nulis data baru di baris nomor 3 ini perlu kita tambahkan karakter baris, yaitu garis miringnya atau backslash. Oke, kita coba di sini backslash. Maka kali ini kalau kita jalankan lagi, kita lihat. Nah, jadi link ini sudah berada di bawahnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakai write sini, write ini berarti di benaran akan menghapus seluruh data yang ada di sini, yang ada di user txt dan digantikan dengan data yang kita tulis ini, link-link. Sebelumnya n ini kita hapus. Ini kita hapus. Lalu kita jalankan. Nah, maka isi user txt adalah link-link. Coba kita run.
Kita lihat. Nah, jadi isi data yang ada di file user.txt ini sudah terhapus. Nah, itu bedanya antara append dan while. Jadi harus hati-hati, perlu kita pikirkan terlebih dahulu apakah kita mau beneran nge-write baru dari awal. Itu artinya berarti filenya kalau udah ada isinya akan dihapus, atau kita ingin melakukan penambahan menggunakan append. Nah, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.